Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat Tuhan yang sungguh menikmati akan kasih dan kemurahan Tuhan dan mensyukuri akan segala kebaikan Tuhan lewat setiap hidup dan juga setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita untuk terus hidup dalam perkenanan Tuhan dan tetap memancarkan akan kasih dan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh dilayakkan oleh Tuhan menikmati hari yang baru, terlebih memaknai akan peristiwa kematian Kristus melalui peristiwa Jumat Agung. Karena itu, mendasari akan penghayatan iman kita hari ini, mari kita sandarkan semua dalam kehendak Tuhan. Karena itu mari kita teduhkan hati kita dan kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah sumber kehidupan kami, Allah yang mengutus anak tunggal-Nya, yaitu Yesus Kristus yang menderita dan mati untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaran kami. Dan kematian Kristus kami kenang, kami hayati, dan kami maknai hari ini dalam sebuah penghayatan iman bahwa betapa kami sungguh berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kasih-Mu yang tiada bertara, mengorbankan anak tunggal-Mu, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib, namun akan mengalahkan maut. Bapa di dalam kerajaan sorga, itulah yang menjadi dasar penghayatan kami saat ini, untuk terus memaknai bahwa hidup ini adalah anugerah Allah. Bapa di dalam kerajaan sorga, Engkau akan menyapa kami saat ini. Tuntunan kasih-Mu kami harapkan kiranya menerangi hati dan jiwa kami, sehingga kami dimampukan untuk memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari surat Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikianlah sabda Tuhan. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Pegangan yang rapuh. Pegangan yang rapuh. Itulah tema perenungan kita di pagi hari ini. Ada sebuah cerita, seorang ibu yang tidak pernah mengikuti perjamuan kudus. Ia merasa bahwa ia tidak pantas karena menurutnya ada dosa di masa lalu yang tidak mungkin diampuni. Apakah ini hal yang benar? Tentunya pemahaman yang demikian
sesungguhnya sangat bertentangan dengan misi penebusan Yesus untuk penyucian dosa. Sesungguhnya tidak ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh darah Yesus yang tertumpah di Golgota. Jika benar ada dosa yang tidak mungkin diampuni, berarti sia-sialah iman kita kepada Yesus. Dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25 menegaskan bagi kita tentang keberadaan Yesus untuk dimaknai dan dihidupi dengan benar. Ada beberapa hal yang menjadi penekanan. Pertama, Yesus telah membuka jalan menjadi pengantara untuk datang menghadap hadirat Allah. Dengan itu, kita diperkenankan menghadap Dia dengan penuh keberanian, seperti dalam ayat 19 sampai 21 bacaan kita. Di sini ditekankan keberanian kita untuk menghadap hadirat-Nya bukan karena kita layak, tetapi karena Yesus yang melayakkan. Kedua, undangan untuk menghadap Dia dengan penuh keberanian harus disertai dengan kekudusan dan keikhlasan. Dasarnya adalah pegangan yang teguh pada pengakuan bahwa Yesus telah membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Di dalam ayat 22 sampai 23. Penekanan yang ketiga, bahwa kita diundang untuk memperkokoh persekutuan, bersekutu untuk saling meneguhkan, dan karena itu kita diingatkan untuk tidak meninggalkan persekutuan seperti dalam ayat 24 sampai 25. Dalam penghayatan hari ini, dalam peristiwa Jumat Agung, Yesus telah melepaskan kita dari kerapuhan kita karena dosa. Yesus telah mengampuni kita, karena itu hiduplah dalam kekudusan. Dan jangan lagi berpegang pada kehidupan-kehidupan yang rapuh, yang tidak memberi makna kehidupan dalam Tuhan. Datanglah senantiasa dalam kekudusan kepadanya, dan tetaplah berpegang teguh kepadanya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan dan nafas kehidupan untuk kami memaknai akan peristiwa iman yang sungguh menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menapaki hari-hari hidup kami sebagai murid-murid Kristus. Di hari Jumat Agung ini, kami sungguh diperkokoh bahwa Yesus sungguh melepaskan kami dari kerampuhan dan dosa-dosa kami. Dan karena itu ya Tuhan, kami sungguh dilayakkan untuk dapat menghadap tahta hadirat Allah dengan penuh keberanian. Dan karena itu ya Tuhan, ketika kami sungguh mengakui bahwa kami telah dilepaskan dari dosa dan maut, kami mau hidup dalam kekudusan di hadapan hadirat-Mu. Kami mau hidup dalam ketaatan sepenuhnya dalam kuasa dan perintah-Mu. Kuatkan kami, perteguhkan kami, sehingga senantiasa kami sungguh menjadi saksi Tuhan yang terus berpegang teguh pada pegangan yang kokoh, yaitu persekutuan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami, warga jemaat-Mu, yang menikmati akan kasih dan pemeliharaan Tuhan, yaitu pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, lulus ujian, naik pangkat, dan berkat Tuhan lainnya. Kami percaya Tuhan menyempurnakan sukacita kami, dan kami terus mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, walaupun fisik mereka terbatas, tetapi semangat pengharapan dan iman mereka tetap kokoh di dalam Kristus. Saudara-saudara orang tua kami yang saat ini bergumul karena gangguan kesehatan atau kelemahan tubuh, kami berdoa Tuhan bagi saudara kami Rita Simon Bunda
yang telah menjalani akan proses operasi di Rumah Sakit Siloam. Anak terkasih Vio, yaitu anak dari Ibu Pendeta Natalia Sandalabi yang dirawat di Rumah Sakit Primaya. Nyonya Herlina Ruben yang dirawat di RS Udaya. Nenek Didi yang dirawat di rumah. Nyonya Simon Ranteta Lebong yang dirawat di rumah. Anak terkasih Altan, yaitu ponakan dari Bapak Cornelius Ngenge yang dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Orang tua terkasih kami, Bapak Penatua Yunus Tulak yang juga masih dalam proses pemulihan. Anak terkasih Gio, yaitu anak dari Bapak Wira dari kelompok 5 yang juga telah keluar dari Rumah Sakit Stella Maris dan menjalani akan proses pemulihan. Kami percaya Tuhan, orang tua dan kekasih-kekasih kami ini tetap berada dalam kuasa-Mu, dan Tuhan akan menyatakan pemulihan hari demi hari bagi mereka. Bapa di dalam sorga, kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh menikmati persekutuan dengan Engkau di hari Jumat Agung ini, kami semakin menatap dengan sebuah kepastian bahwa Tuhan senantiasa menuntun langkah perjalanan setiap kami yang terus hidup dalam kesetiaan dan ketulusan untuk dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Bapa di dalam sorga, ini doa kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat memaknai dan menghayati akan cinta paripurna Allah melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh memperteguh akan iman, percaya dan harap kita bahwa Yesus menjalani kematian ini untuk menebus dosa-dosa kita ketika Ia bangkit mengalahkan maut. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian.